Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan saya Ahdiat Rinto Fauzani. Anak-anakku semua, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun, dan selalu dalam keadaan bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini. Pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 2 semester 2 ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu wirausaha produk grafika. Wirausaha produk grafika nanti kita akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah perencanaan usaha produk grafika. Yang kedua adalah perancangan dan produksi produk grafika. Yang ketiga, perhitungan harga produk grafika. Yang keempat adalah pemasaran langsung produk grafika. Dan tidak lupa setelah kita melakukan pembelajaran dari 4 sub bahasan data, nanti kita akan mengadakan evaluasi. Adapun pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha produk grafika. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A. Perencanaan usaha produk grafika. Apa itu? Grafika atau dalam bahasa Inggris grafik adalah presentasi visual pada suatu permukaan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Jadi pengertian grafika adalah gambar dan teks yang ditampilkan pada bidang datar yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Pada saat ini, produk grafika telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam bentuk poster, buku, iklan, gambar pada kemasan makanan, tanda petunjuk jalan, dan lain-lain. Bidang teknologi grafika memiliki beragam peluang usaha. Peluang usaha pada bidang teknologi grafika dapat dilihat dari kebutuhan yang ada di wilayah setempat, melihat ketersediaan bahan dan material yang ada, maupun dengan melihat usaha grafika yang sudah ada di wilayah sekitarmu. Sumber daya material, teknik, dan ide produk grafika. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha produk grafika adalah bahan baku atau material, teknik, alat, serta keterampilan. Wirausaha produk grafika dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan yang dibutuhkan untuk produk grafika adalah bidang datar yang akan dicetak, pewarna, dan alat cetak. Alat cetak yang dibutuhkan bergantung pada teknik yang akan dipakai. 5 jenis teknik cetak berdasarkan prinsipnya. Yang pertama, cetak tinggi. Pada jenis cetak tinggi, zat pewarna ditempatkan pada permukaan tertinggi dari bidang pencetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberikan gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan tersebut diukir pada satu permukaan bidang, warna dioleskan pada permukaan bahan yang sudah diukir, lalu dicetakkan pada permukaan kertas atau bahan datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas sesuai dengan gambar pada permukaan tertinggi dari ukiran bidang cetak. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan dari gambar pada acuan cetak. Contoh dari cetak tinggi adalah stempel. Teknik cetak yang termasuk dalam jenis teknik cetak tinggi diantaranya cukil kayu dan cap. Cetak tinggi merupakan prinsip yang digunakan pada awal teknik cetak digunakan di Cina dengan acuan cetak pada papan kayu hingga mesin cetak Kantenberg. 2. Cetak dalam. Pada jenis teknik cetak dalam, zat warna ditempelkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan.
Gambar atau tulisan tersebut diukir pada satu permukaan bidang. Warna dimasukkan pada rongga pahatan bahan yang sudah diukir, lalu dicetakkan pada permukaan kertas, plastik tipis, aluminium foil, dan material datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas akan berupa gambar timbul sesuai dengan gambar pada rongga ukiran di bidang cetak. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan dari gambar pada bidang acuan cetak. Contoh dari cetak tinggi adalah pencetakan gambar pada uang kertas. Teknik cetak yang termasuk dalam jenis teknik cetak dalam di antaranya Rothengraph dan Eksa. Cetak datar 3. Pada jenis cetak datar, bidang pencetak atau bidang acuan cetak berupa permukaan datar yang memiliki dua jenis lapisan permukaan. Satu jenis lapisan mengikat tinta, sedang satu jenis lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan dari bidang acuan cetak. Contoh dari produk grafika dengan teknik cetak datar adalah koran dan majalah. Pencetakan offset dapat menggunakan satu tinta hitam saja untuk menghasilkan cetakan dengan nuansa hitam dan abu-abu, atau 3 warna dan hitam untuk hasil cetak berwarna seperti majalah. Pada pencetakan berwarna, cetak offset memiliki 4 buah acuan cetak, yaitu acuan cetak untuk warna biru atau cyan, merah atau magenta, kuning atau yellow, dan hitam yang sering disebut dengan K atau dikenal dengan singkatan CMYK. 4. Cetak saring. Cetak saring mengaplikasikan tinta langsung pada permukaan bidang datar. Gambar dihasilkan dengan memberikan lapisan penghalang tinta sesuai gambar yang diinginkan. Berbeda pula dengan teknik cetak tinggi. Cetak dalam dan cetak datar yang menghasilkan gambar terbalik. Cetak saring menghasilkan gambar yang sama dengan acuan cetaknya. Acuan cetak pada cetak saring dapat berupa stensil yang diletakkan di antara kertas dengan screen atau dengan mencetakkan gambar acuan pada screen. Teknik cetak saring pada umumnya menggunakan screen, maka teknik ini dikenal dengan sebutan screen printing. Cetak saring dikenal pula dengan sebutan sablon. Teknik cetak saring dengan menggunakan stensil dapat dilakukan tanpa screen, yaitu dengan langsung menyemprotkan pewarna pada bidang datar yang sudah dilapisi stensil. Teknik tersebut serupa dengan teknik yang digunakan pada lukisan prasejarah cetakan tangan pada gua. 5. Cetak digital adalah proses cetak yang terjadi tanpa bidang acuan cetak. Proses pada pencetakan digital diatur dan dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer. Cetak digital dikenal juga dengan digital printing. Mesin yang digunakan untuk cetak digital adalah printer. Demikianlah materi prakarya dan kewirausahaan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan jelas. Terima kasih. Jikalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa dijabri dengan dengan nomor yang sudah tertera di layar kalian. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya di pertemuan berikutnya. Terima kasih dari saya, Ahdiatrinto Fauyani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.